Investasi emas merupakan salah satu instrumen investasi yang biasa dimiliki oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di era serba digital ini, investasi emas tidak hanya sebatas fisik seperti membeli emas batangan atau perhiasan, tapi juga ada emas digital. Dan saat ini, pembelian emas secara digital banyak diminati kaum milenial karena proses transaksi bisa lebih mudah dan cepat, mulai dari pembelian sampai penjualan. Proses pembeliannya juga mudah, bahkan bisa dengan nominal kecil. Jika menggunakan aplikasi atau platform yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, maka keamanan pembelian emas secara digital bisa lebih terjamin. Apa saja daya tarik yang membuat investasi emas digital menarik bagi milenial dan bagaimana jaminan keamanannya? Kita akan berbincang dengan perencana keuangan Prita Hapsari Gozi. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang Mbak Jati. Iya, semoga sehat selalu Mbak Prita. Terima kasih. Ya, Mbak Prita, bagaimana tentang pembelian emas secara digital nih menurut Mbak Prita? Oke, jadi kita bicara emas digital itu sebetulnya ada dua. Yang pertama itu adalah pembelian emas yang memang dilakukan melalui platform digital. Umumnya berbentuk tabungan emas atau ada juga yang memang konsepnya mencicil emas. Prinsipnya kita membeli lewat platform, kemudian emas aslinya itu disimpan oleh pihak penyedia atau lembaga keuangannya. Sedangkan satunya lagi, emas digital itu sebetulnya lebih ke komoditas, di mana ini sebetulnya bagian dari bursa berjangka, jadi masuknya ke derivatif. Nah, sebetulnya antara dua itu sedikit berbeda, tetapi mungkin kalau untuk at the end result-nya ya basically kita sama-sama punya emas lah gitu. Nah, ini adalah salah satu opsi yang menarik, terutama untuk kaum milenial yang merasa bahwa emas itu kuno, kalau pegang langsung, beli langsung atau simpannya susah. Nah, ini satu hal inovasi yang menarik lah. Oke, jadi mereka justru sekarang pilih untuk nggak pegang emas secara fisik ya, jadi semuanya disimpan digital aja gitu ya? Rata-rata begitu. Ya, nah bentuk jaminan keamanan seperti apa nih yang mungkin perlu kita pahami saat memilih pembelian emas secara digital, Mbak Prita? Nah, tentunya lembaga keuangannya memang yang sesuai dengan regulator sudah memberikan izin. Nah, ini mesti dipahami. Kalau memang kita membelinya melalui lembaga keuangan atau bank itu izinnya adalah dari otoritas jasa keuangan. Sedangkan kalau kita membelinya itu melalui broker di bursa berjangka, maka izinnya itu adalah Bapepti sebetulnya dan Kementerian Perdagangan. Jadi Anda juga harus paham gitu ya, Anda belinya dari yang mana. Kemudian yang kedua, masalah jaminan. Tentu saja kalau misalnya dibilang dijamin kayak emasnya asli dan lain-lain, ya itu tergantung platform Anda belinya ya. Kemudian yang kedua juga tergantung mengikuti aturannya seperti apa. Karena aturan dari bursa berjangka dan OJK itu bisa berbeda. Oke, Mbak Prita, apa saja yang perlu kita waspadai saat bertransaksi jual beli emas digital ini? Pertama, selalu menggunakan platform yang memang sudah berizin. Kita banyak banget melihat di luar sana ada investasi bodong atau penipuan bergedok investasi yang memanfaatkan situasi serupa, maka Anda perlu hati-hati. Yang kedua, Anda pahami bahwa cara mendapatkan keuntungan dari investasi emas itu adalah dari capital gain, selisih antara harga beli dengan harga jual. Oleh sebab itu, Anda patut waspada kalau ada penawaran yang memberikan bagi hasil pasti cukup tinggi dengan jangka waktu yang sangat panjang. Nah, itu Anda harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, ini berkenaan dengan perencanaan keuangan kita. Berapa banyak sih uang yang kita bisa gunakan untuk berinvestasi emas? Sebaiknya kita hanya menggunakan sebagian saja dari portfolio kita, karena jangan pernah menempatkan semua uang investasi ke dalam satu aset investasi. Jadi kalau Anda misalnya mau taruh di emas, silakan sebagian lagi taruh tempat lain, sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Dan yang terakhir, sebisa mungkin menggunakan uang dingin. Jadi memang uang digunakan untuk investasi, bukan uang pinjaman atau uang yang memang sudah ditujukan untuk suatu hal operasional. Karena Anda harus berpaham, harga emas tetap berfluktuasi dalam jangka pendek. Ya, tadi Mbak Prita sudah menyebut tujuan keuangan, harus disesuaikan dengan tujuan keuangannya. Nah, kalau misalnya contohnya untuk menyiapkan dana pendidikan anak nih, Mbak Prita, apakah emas adalah mungkin produk yang memang tepat untuk itu? Oke, secara statistik
seorang investor bisa menikmati kenaikan dari investasi emasnya apabila dia memiliki holding period di atas 3 tahun, bahkan untuk amannya 5 tahun. Oke. 3 tahun itu aja juga masih bisa berfluktuasi ya, tapi kalau 5 tahun secara umum itu akan naik. Oleh sebab itu, kalau mau digunakan untuk dana pendidikan anak, maka gunakanlah untuk tujuan dana pendidikan anak yang baru akan jatuh tempo 5 tahun ke atas. Oke. Jadi jangka panjang gitu ya untuk emas ini ya. Bisa dibilang menengah ke panjang. Oke, Mbak Prita, kalau untuk prospek investasi emas digital dibandingkan kalau kita beli emas secara fisik tuh gimana sih Mbak ke depannya? Sebetulnya kalau secara umum sama aja ya, karena emas itu kan tetap berpegang pada harga emas dunia. Mungkin yang membedakan itu adalah spread, jadi spread jual dan beli. Karena kalau Anda pegang emas fisik, di situ kan ada ongkos. Jadi berapa banyak nih pada saat Anda beli, harga beli plus ongkosnya tuh berapa. Dan pada saat dia buyback, maka buyback itu adalah harga murni biasanya. Kalau Anda belinya perhiasan bahkan, itu bisa aja kepotong ongkos. Nah sekarang kalau digital gimana? Nah tiap platform itu biasanya punya spread yang berbeda-beda Mbak. Jadi harus dipahami juga gitu loh. Anda tuh sebetulnya beli di platform seperti apa dan bagaimana spread jual belinya. Oke, jadi harusnya memang tidak ada perubahan nilai gitu ya. Kalau kita nggak, katakan kita memilih untuk investasi emas digital, tapi kita tidak mau kita cairkan gitu ya, menjadi emas yang kita pegang. Apakah itu ada kerugian di situ? Sebetulnya tidak ada, tetapi kembali lagi ini tergantung preferensi dan sebagian orang yang memegang prinsip syariah itu tetap berpegang bahwa emas itu harus dikonversi menjadi fisik. Maka itu menjadi pilihan masing-masing investor. Oke, jadi pilihan masing-masing investor. Baik, terima kasih Mbak Prita atas informasi yang sangat bermanfaat hari ini dengan perencana keuangan Prita Absari Gosi. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang dan semoga tetap sehat selalu Mbak Prita. Siang Mbak Jati.